Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI menggelar Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau KOPAPDI ke-19 2025 di Nusa Dua Bali pada Jumat 17 Juni 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PAPDI 2025-2028. Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ke-19 ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 Juni 2025 secara hybrid. Kongres ini dihadiri lebih dari 3.100 peserta dari seluruh Indonesia. Kongres menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat PAPDI Masa Bakti 2025 hingga 2028 Eka Ginanjar. Sementara untuk Ketua Umum Komite Ilmu Penyakit Dalam Rudi Hidayat. KOPAPDI merupakan event terbesar organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia setiap 3 tahun sekali. Ada 2 agenda penting dalam event ini yakni sidang organisasi yang dihadiri oleh seluruh pengurus pusat PAPDI dan perwakilan 39 PAPDI cabang dari seluruh Indonesia. Agenda kedua yakni kegiatan ilmiah dari 27 hingga 29 Juni 2025, menghadirkan 36 simposium dan 7 workshop seputar ilmu penyakit dalam. Kegiatan ilmiah ini memberikan informasi keilmuan terkini untuk membantu para peserta khususnya dokter spesialis penyakit dalam, mengetahui dan mengikuti perkembangan terbaru penerapan teknologi dan ilmu penyakit dalam yang terus berkembang pesat. Ketua Umum PAPDI 2025 hingga 2028 Eka Ginanjar mengatakan, banyak isu-isu strategis dibahas dalam kongres ini, salah satunya tentang peningkatan kualitas SDM, distribusi dokter penyakit dalam di Indonesia dan kendalanya, teknologi, keilmuan dan lainnya. Melalui kongres ini, PAPDI berkomitmen terus menjadi bagian dari pembangunan kesehatan di Indonesia untuk membantu pemerintah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Kita menjamin arah dari organisasi PAPDI, di mana di sini kita cantumkan hal-hal yang memang menjadi masalah di daerah. Hal-hal yang memang menjadi masalah di daerah. Jadi PAPDI ini punya 39 cabang. Dan setiap daerah mempunyai permasalahannya masing-masing. Masalah tentang distribusi, kurang dokter spesialis penyakit dalam, kurang obat, kurang dan lain sebagainya. Itu kita identifikasi di sini. Lalu secara umum itu kita bisa arahkan apa yang harus kita lakukan. Oh, ternyata kita harus melakukan advokasi ke BPJS, advokasi ke Kementerian Kesehatan, advokasi ke Kementerian Dalam Negeri, di mana ternyata setiap daerah setelah kita mendengar sharing berbeda-beda masalahnya. Rudi Hidayat, selaku Ketua Umum Komite Ilmu Penyakit dalam periode 2025 hingga 2028 menyatakan, siap mencetak lebih banyak lagi dokter spesialis penyakit dalam, melalui pembukaan prodi-prodi baru, namun tetap konsisten menjaga mutu. Saat ini sedang kita proses antara 5-6 pembukaan prodi baru untuk spesialis. Tapi kami tetap berpandangan, kami akan tetap konsisten menjaga mutu. Jangan sampai untuk prodi yang baru menghasilkan mutu yang jauh lebih rendah dibandingkan prodi yang sudah ada. Kongres ini memadukan event nasional dan internasional dalam momen yang sama. Pada tanggal 27 Juni 2025, terselenggara pula Kongres ketiga ASEAN Federation of Internal Medicine atau AFIM, yang dihadiri oleh organisasi profesi dokter spesialis penyakit dalam dari negara ASEAN. Tim Liputan Bali TV melaporkan.